Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Julie di Wisdom and Invest. Seperti biasa, hari ini saya akan membahas ke-10 saham ini secara berurutan dan saham ini adalah saham pilihan dari teman-teman. Jadi bukan merupakan stock pick ataupun ajakan untuk membeli. Tujuan dari analisa ini adalah agar kita bisa sama-sama belajar. Kalau dirasa ada yang kurang cocok dengan analisa ini, it's okay, silakan dianalisa ulang kembali. Kalau suka dengan video ini dan dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Dan join Telegram Wisdom and Invest untuk request saham-saham lainnya. Chart yang saya gunakan ini adalah chart bot dari Wisdom and Invest. Jadi dari WIN ini sudah ada sinyal untuk beli dan jualnya, yaitu berupa segitiga hijau dan merah, jadi cukup mudah sekali untuk digunakan. Bagi teman-teman yang tertarik untuk mempelajari chart WIN secara lebih detail, di deskripsi di bawah saya ada kasih linknya, itu link videonya. Di sana videonya lebih lengkap menjelaskan chart WIN secara lebih detail. Untuk teman-teman yang tertarik menggunakan chartbot ini secara free juga bisa loh. Caranya cukup mudah, yaitu teman-teman cukup membuka rekening sekuritas melalui Wisdom and Invest. Tapi tentunya fasilitasnya agak berbeda ya dengan fasilitas membership dari Wisdom and Invest. Untuk info lebih lengkapnya, teman-teman silakan kontak aja info yang ada di deskripsi di bawah. Pins, sinyal entry-nya ini udah cukup lama, sejak segitiga hijau. Jadi kalau segitiga hijau itu sinyal untuk beli, segitiga merah itu sinyal untuk jual. Nah, jadi dia belinya ini udah cukup lama ya, dari sejak sini. Statusnya di sebelah kiri ini sini ada statusnya, yaitu hold dengan profit 41,2%. Nah, bagi yang sudah entry sesuai dengan chart WIN, maka tinggal pasang trailing stop aja. Teman-teman bisa gunakan garis WIN. Ini adalah garis WIN. Ini adalah WIN line atau garis WIN. Jadi angkanya itu ada di sebelah sini. Yang berwarna biru karena garis WIN-nya berwarna biru. Kalau garis WIN-nya berwarna ungu, maka angkanya juga akan berwarna ungu. Artinya ketika dia sudah berwarna ungu jadinya kurang bagus lagi. Ini angka WIN line-nya ada di 1930. Jangan lupa dikasih toleransi kalau teman-teman mau pasang trailing stop. Jadi kalau misalnya nanti dia hanya membentuk ekor seperti di sini, teman-teman nggak kehilangan barang. Jadi tetap giring terus. Pixelnya saat ini merah satu, yang bagus sebetulnya adalah hijau dua-duanya. Tapi selama dia masih berada di atas garis WIN sebetulnya masih oke ya. Momentumnya juga masih ada, masih bagus. Cuma kalau teman-teman entry-nya di pucuk ya tentu nggak bagus juga jadinya. Itu sebabnya sebaiknya kalau bisa entry-nya menggunakan chart WIN sesuai dan disiplin dengan sinyal belinya. Bagi teman-teman yang baru mau entry, maka nanti bisa incar di area dekat sini. Jadi di dekat garis WIN-nya yaitu 1930. Kalau dia sudah mulai mendekati area sana 1930, teman-teman bisa spekulatif buy atau menunggu dulu sampai ada pantulan. Jadi kalau belum ada pantulan jangan entry dulu, karena khawatirnya nanti dia malah bisa breakdown dari garis WIN lainnya jadinya jelek. Jadi kalau dia ada pantulan itu masih oke, teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan potensinya kalau dia mantul di area WIN, masih ada potensi dia akan testing area resist yang di sini lagi, yaitu resistnya 2550. Supportnya ini ya, kita gunakan garis WIN-nya 1930. Kalau dia sampai breakdown dari garis WIN, maka sebaiknya tidak entry dulu. Dan yang pasang trailing stop juga seharusnya sudah kena trailing stop. Nanti baru pantau kembali di area support berikutnya. Untuk BDMN ini sinyal entry-nya sejak di sini, statusnya dia masih hold dengan profit 3,6%. Lalu dia sebetulnya udah mulai deket ya dengan garis WIN-nya. Jadi kalau misalnya besok dia membentuk lower low lagi, artinya sudah tidak oke. Seharusnya yang pasang trailing stop juga sudah kena trailing stopnya kalau dia besok membentuk lower low. Pixelnya dua-duanya merah, artinya tidak oke. Dan momentumnya juga sebetulnya nggak gimana-gimana banget, jadi dia nggak menanjak seperti di sini. Yang bagus adalah ketika dia muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya semakin menanjak. Itu yang kita cari ya. Sinyal seperti itulah yang valid buy. Jadi BDMN kalau misalnya besok sampai dia breakdown dari garis WIN, potensinya adalah dia akan menuju ke support selanjutnya. Ini BDMN.
Support selanjutnya yaitu potensinya ke area sini yaitu 3100. Resistnya kita bisa gunakan resist yang di sini yaitu 3480. Ketika dia mulai mendekati support 3100, maka teman-teman bisa pantau kembali. Kalau misalnya ada pixelnya hijau satu dan dia mantul dari supportnya, maka teman-teman bisa spekulatif buy. Untuk AALI ini candlenya agak kurang oke. Kalau teman-teman cek harga komoditasnya juga, AALI ini berkorelasi dengan CPO. Jadi memang harga komoditasnya juga belum mendukung. Pixelnya dua-duanya merah, ini juga kurang oke. Momentumnya juga semakin melemah. Memang sinyal exitnya ini sudah sejak di sini, yaitu yang segitiga merah itu adalah sinyal untuk exit atau jual. Di sini segitiga hijau untuk belinya. Jadi di sini sebetulnya masih exit dalam kondisi profit. Ini AALI sudah di dekat support ya, yaitu support yang di sini 11.575. Jadi mudah-mudahan karena dia sudah berada di support, mudah-mudahan dia bisa mantul kembali. Tapi kalau dia besok malah membentuk lower low, jadinya kurang oke lagi. Potensinya dia bisa ke arah sini. Di sini ada support juga yaitu 11.200. Kalau sampai breakdown lagi dari 11.200, artinya jadi kurang oke ya. Sebaiknya teman-teman tidak entry. Jadi untuk entry, jika teman-teman tertarik dengan saham AALI ini, maka pantau dulu apakah dia ada pantulan. Kalau ada pantulan, maka teman-teman boleh spekulatif buy tentunya. Kalau misalnya dia tidak ada pantulan, maka jangan entry. Karena potensinya dia masih bisa turun lagi. Untuk ASII sinyal entry-nya sudah ada sejak di sini. Ini ada segitiga hijaunya. Statusnya sekarang masih hold dengan profit 8,3%. Pixelnya ini merah satu, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Momentumnya masih ada, sebetulnya masih oke. Ini ASII, ini sudah mulai mendekati area garis win line. Di sini ada support. Dan candle hari ini dia membentuk inside bar. Jadi potensinya dia bergerak sideways. Mudah-mudahan dia nggak turun lagi dari situ. Seandainya dia breakdown dari area sini, artinya dia membentuk lower low lagi, jadinya kurang oke. Jadi untuk teman-teman yang sudah profit, jangan lupa pasang trailing stopnya. Kalau dia sampai membentuk lower low, artinya potensinya dia akan ke support yang di sini, yaitu 6275. Resistnya bisa kita gunakan resist yang di sini, yaitu 6950. TBLA ini juga korelasinya dengan komoditas CPO. Jadi sesuai yang tadi saya bilang di depan, karena harga komoditasnya tidak mendukung, jadi dia harga sahamnya juga kurang bisa naik. Saat ini sudah tidak ada, statusnya adalah non. Non itu artinya sudah tidak ada posisi di saham ini. Di sini segitiga merah sudah keluar, artinya sudah exit di sini. Entry-nya yaitu di sini. Di sini adalah entry ya, segitiga hijau. Jadi exit-nya pun seharusnya sudah dalam kondisi yang profit. Jadi kita nggak terjebak dalam kondisi yang lagi menurun seperti ini. Pixelnya saat ini dua-duanya merah, kurang oke, momentumnya juga semakin menurun. Ini TBLA. Jadi dia sudah membentuk lower low lagi. Ini potensinya bisa menuju ke area support. Di sini ada support ya, yaitu 900 di 900. Mudah-mudahan dia mantul di sana. Di bawahnya juga ada support lagi, yaitu 865. Kalau dia mantul dari supportnya itu masih ada potensi ya, dia akan kembali naik dan testing area resistnya. Resistnya saat ini kita bisa gunakan harga tertinggi yang kemarin, yaitu di area 1025. Untuk supportnya kalau misalnya sampai TBLA breakdown dari 865 itu artinya tidak oke lagi ya. Jadi sebaiknya kalau dia di bawah 865 sebaiknya teman-teman hindari dulu. Tunggu sampai ada pantulan dan indikatornya semakin membaik, minimal ada satu hijau pixel. Jadi pixel yang di atas ini ya, seperti di area sini, itu artinya spekulatif buy. Jadi kalau misalnya belum ada pantulan,
sebaiknya jangan entry dulu. ADRO ini korelasinya dengan harga coal. Teman-teman bisa cek harga komoditasnya itu di investing ataupun di TradingView. Dengan kodenya itu NCF ya, Newcastle Coal Futures. Tadi saya sempat cek sebentar, harga coalnya sebetulnya masih oke. Tapi chart dari ADRO-nya kalau tidak mendukung ya artinya kurang oke juga. Jadi kita harus analisa lagi ADRO-nya. Ini dia candlenya masih kurang oke. Pixelnya dua-duanya merah-merah, masih kurang oke, dan momentumnya juga berupa titik pink. Ini kalau titik pink artinya dia tidak ada momentum, potensinya dia bergerak sideways. Jadi untuk strategi sideways kita bisa abaikan aja segitiga merah dan hijaunya. Kita ganti strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Jadi kita harus cari dulu supportnya. Ini ADRO. Untuk ADRO ini candlenya kan dia membentuk lower low, jadi potensinya dia akan turun ke area support. Supportnya adalah di sebelah sini yaitu 1340. Potensinya kalau besok dia masih membentuk lower low, jadi dia akan menuju ke arah supportnya ini 1340. Mudah-mudahan di 1340-nya ini dia akan mantul dan testing kembali area resistnya. Resistnya bisa kita gunakan yang di sini yaitu 1540. Jadi saat si ADRO mulai mendekati area support, ini teman-teman bisa spekulatif buy. Dengan potensinya dia akan testing kembali area resist. Tapi kalau sampai dia breakdown dari support yang di 1340-nya, maka jadinya kurang oke. Sebaiknya teman-teman exit dulu dan menunggu sampai ada pantulan lagi. PTPP ini sebetulnya masih oke. Sinyal entry-nya sejak di sini ini adalah segitiga hijau. Itu adalah sinyal entry dan statusnya masih hold dengan profit 30,8%. Nah ini PTPP sebetulnya sudah lama banget sinyal valid entry-nya. Ciri-cirinya adalah ketika muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan momentumnya semakin menanjak. Jadi momentumnya seperti ini dan semakin menanjak itu semakin oke ya, apalagi ketika dia breakout. Sinyal itu bisa menjadi sinyal untuk entry. Sebaliknya kalau misalnya muncul segitiga hijau dan merahnya dalam kondisi seperti ini, trennya sideways, maka segitiga hijau dan merahnya itu bisa teman-teman abaikan aja. Jadi ubah strategi ya. Jadi saat dia sideways, teman-teman bisa menggunakan strateginya yaitu buy on support dan sell on strength. Untuk teman-teman yang entry sejak bawah, misalnya entry sejak sini, maka teman-teman bisa menggunakan garis win-nya sebagai trailing stop. Ini trailing stop. Jangan lupa dikasih toleransi. Jadi kalau misalnya hanya membentuk ekor-ekor seperti di sini ataupun saat di sini, ini teman-teman nggak kehilangan barang. Jadi kalau teman-teman memberikan toleransi misalnya beberapa tick ataupun 1-2% dari garis win, maka seharusnya teman-teman masih hold ya barangnya dari bawah sini sampai sekarang. Atau misalnya teman-teman yang berani bisa menggunakan trailing stopnya agak bawah, yaitu menggunakan support trend. Kalau yang di sini ada angka support trendnya yaitu 1895. Kalau garis win ini angkanya ada di 2060. Nah, jadi teman-teman pilih aja mau pakai trailing stop yang mana. Jadi disesuaikan lagi dengan harga modalnya teman-teman. Kalau dia sampai breakdown dari support trendnya ini 1895, maka jadinya kurang oke lagi. Sebaiknya teman-teman jangan entry dulu. Tunggu sampai ada pantulan baru teman-teman bisa spekulatif buy. Sekarang pixelnya ada merah satu, masih oke sebetulnya, walaupun yang bagus sebetulnya adalah hijau dua-duanya. Momentumnya masih ada, walaupun secara tren memang mulai agak melemah, tapi mudah-mudahan dia mampu mantul ya di garis win. Untuk bearish ini sinyal entry-nya memang sudah lama juga, sejak di sini saat muncul segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau dan ada momentumnya. Itu adalah sinyal valid untuk buy. Kalau misalnya sinyal buy-nya seperti di area sini, ini kan kondisinya downtrend ya. Jadi kalau downtrend itu teman-teman bisa abaikan aja segitiga hijau dan merahnya.
Kalau lagi sideways juga sama, bisa diabaikan segitiga hijau dan merahnya. Teman-teman bisa menggunakan strategi yang lain. Kalau lagi downtrend maka hindari, kalau lagi sideways maka gunakan strateginya adalah buy on support dan sell on strength. Bagi yang sudah entry sejak dari sinyal win ini statusnya masih hold dengan profit 49,7%, artinya teman-teman hold aja dan pasang trailing stopnya. Jangan lupa bisa menggunakan garis win ini kalau teman-teman lihat dia nurut ya sama garis win. Nah, jadi bisa pasang trailing stopnya di garis win. Garis winnya ini ada angkanya yaitu 3180. Jadi teman-teman kasih toleransi, jangan lupa, sehingga kalau misalnya dia hanya menembus sedikit, itu teman-teman nggak kehilangan barang. Jadi seharusnya kalau misalnya entry dari sejak sini ataupun dari sejak sini, ini teman-teman nggak kehilangan barang di sini ya. Jadi segitiga merahnya ini seharusnya teman-teman nggak kehilangan barang. Tapi kalau dia sampai breakdown, jadi closingnya dia berada di bawah garis win dengan volume yang besar, artinya dia turun dengan volume yang cukup besar juga di atas rata-rata, artinya tidak oke lagi. Sebaiknya teman-teman juga kalau yang belum punya barang itu jangan entry, karena resikonya sangat besar, potensinya dia bisa lanjut turun ke bawah, ke support selanjutnya. Support selanjutnya sebelah sini ada areanya, itu angka psikologisnya yaitu 2500. Jadi kalau dia sampai breakdown garis win maka potensinya dia akan ke arah sana. Jika teman-teman ingin entry maka jangan lupa sebaiknya menunggu sampai ada pantulan dulu. Kalau belum ada pantulan maka sebaiknya jangan entry. Untuk weton, ini sinyal entry-nya sebetulnya sudah sejak kemarin. Statusnya masih hold dengan profit 8,1%. Pixelnya hijau 1, artinya saat entry kemarin pun sifatnya spekulatif buy, jadi belum valid buy ya. Kalau valid buy itu adalah seperti di sini, segitiga hijau, pixel hijau-hijau dan ada momentumnya semakin menanjak. Itu adalah sinyal yang valid. Kalau lagi downtrend ini maka sebaiknya segitiga hijau dan merahnya itu teman-teman abaikan dan hindari aja saham yang sedang downtrend. Untuk momentumnya weton ini titik pink ya, artinya potensinya dia bergerak sideways. Dan seharusnya ya hari ini si weton ini breakout dari resist 456, ini 456. Dia gagal break, artinya false break ya. Jadi memang karena kondisi indeks kita juga sedang volatil, sebaiknya teman-teman tidak memaksakan untuk kejar di atas. Jadi kalau memang teman-teman misalnya entry-nya saat dia sedang breakout di 456 dan ternyata closingnya dia di bawah 456, maka teman-teman bisa exit dulu atau wait and see sampai besok. Kalau misalnya besok dia masih mampu membentuk higher high, closing di atas 456, itu artinya masih aman ya. Tapi kalau sebaliknya dia besok malah bergerak ke bawah membentuk candle lower low, maka artinya tidak oke lagi. Kalau teman-teman ada yang tadi sudah terlanjur entry saat dia breakout dan nyangkut, maka mungkin bisa keluar dulu, exit dulu. Karena potensinya artinya dia akan bergerak sideways, dia tidak bisa breakout, dia bergerak sideways di arah sini, di area sini, yaitu area 400 sampai 456. Untuk EMJS ini candlenya kurang oke ya. Hari ini dia breakdown dari supportnya. Ini ada support yang titik-titik, yaitu support 364. Dia sudah breakdown dari sana, jadi tidak oke lagi. Candlenya juga candle bearish. Potensinya dia bisa melanjutkan penurunannya ke area support selanjutnya, yaitu di bawah sini ada support selanjutnya 336. Pixelnya saat ini merah-merah, tidak oke, dan momentumnya juga memang tidak ada ya. Dia berwarna titik-titik pink, jadi kurang oke. Yang bagus dan valid buy itu adalah segitiga hijau, pixelnya hijau-hijau, dan momentumnya semakin menanjak. Jadi kalau misalnya di sini mungkin belum ada momentum, tapi saat dia sudah mulai ada momentum di area sini, nah di sebelah sini, itu menjadi valid buy. Terutama saat dia breakout ya, itu sangat oke sekali. Lalu di sini sudah exit, dan di sini trennya teman-teman bisa lihat sendiri. Ini channel trennya bergerak ke bawah. Jadi kalau yang bagus itu adalah channel trennya bergerak ke atas.
Kalau dia bergerak ke bawah ini kurang oke. Ini seperti ini juga kurang oke ya. Maka segitiga hijau dan merahnya itu teman-teman juga bisa abaikan, bisa ditinggalkan saja dulu. Untuk teman-teman yang tertarik untuk entry di saham IMJS ini, maka sebaiknya menunggu pantulan dulu dan minimal pixelnya hijau 1. Tapi saran saya sih mendingan cari saham lain aja yang chartnya lebih menarik dan ada sinyal buy-nya lebih valid ya. Composite kita pixelnya masih merah 1, yang bagus sebetulnya hijau dua-duanya. Momentumnya juga masih belum oke-oke banget. Walaupun hari ini candlenya hijau, IHSG kita walaupun hari ini candlenya hijau, tapi dia sebetulnya masih membentuk lower low ya. Mudah-mudahan dia tertahan di garis win-nya sini. Jadi mudah-mudahan dia mantul di sana. Kalaupun sideways, hanya sideways terbatas di area sini. Tapi kalau misalnya sampai besok membentuk lower low lagi, kalau dia membentuk lower low lagi, maka potensinya dia akan ke area sini. Di sini ada support trendnya, yaitu 6244, atau bahkan mungkin ke area gap yang di sini ya. Di sini ada gapnya. Jadi potensinya dia bisa menuju ke ini sekitar gapnya 61 sekian sampai di garis support trend ini, yaitu 62 sekian. Jadi dalam beberapa hari ke depan ini kelihatannya indeks kita bisa menuju ke arah sana. Kalau dia masih membentuk lower low terus ya. Jadi yang kita tunggu dari indeks kita adalah saat dia mampu membentuk candle higher high. Jadi seperti pesan saya kemarin-kemarin juga, saat indeks kita sedang kondisinya tidak kondusif, sedang volatil, maka sebaiknya teman-teman tidak mengejar harga, tidak FOMO. FOMO itu fear of missing out atau takut ketinggalan ya. Justru teman-teman harus lebih berhati-hati, memilih-milih sahamnya juga harus berhati-hati, analisanya juga sebaiknya lebih teliti, dan usahakan untuk mencari titik entry-nya yaitu di area support. Jadi area support teman-teman buy on weakness ya, buy on weakness. Buy on weakness itu artinya teman-teman entry-nya di area support, jangan kejar di atas. Kalaupun nanti seandainya indeks kita menyentuh 6100, itu akan menjadi kesempatan untuk teman-teman buy on weakness. Jadi sebaiknya teman-teman disiplin. Jadi kalau memang chartnya itu sudah tidak oke, saatnya exit, sebaiknya disiplin exit. Karena nanti sayang sekali kalau seandainya teman-teman sampai nyangkut dan saat indeks kita menuju 6100 sekian, teman-teman nggak bisa bow, sudah tidak ada cash. Sekian analisa dari saya, mudah-mudahan video ini bisa membantu teman-teman. Jika dirasa bermanfaat, silakan ya klik tombol share dan bagikan ke temannya agar bisa ikutan belajar juga. Semoga teman-teman sehat-sehat selalu dan semoga cuan selalu menyertai kita. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.